Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi amana min nikmatil Islam wal iman wassalatu wassalamu ala Rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, mudah-mudahan waktu yang kita berikan, waktu yang kita habiskan di bulan suci Ramadan ini membuahkan hasil pahala yang baik buat kita semua dan bisa menjadi penghapus dosa kita dan meningkatkan derajat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustazah yang insyaallah Laiti Sasarifah yang insyaallah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan zakat. Ada 3 pertanyaan sebenarnya ya Mas Arifnya kemarin yang sudah ditanyakan. Yang pertama itu adalah pertanyaan itu zakat apakah uang stimulus itu bisa dikonsider uang zakat. Uang stimulus itu jadi pemerintah Amerika itu ngasih uang cash dalam berhubungan dengan COVID-19 berdasarkan penghasilan. Ada yang dapatnya 5.000, 6.000 berdasarkan penghasilan 1.400 per orang. Jadi total 2.000 per orang tergantung jumlah family-nya. Jadi kalau maksimum itu satu family maksimum 10.000. Nah, apakah uang itu kalau sudah sebelum terpakai harus membayar zakat atau tidak? Itu pertanyaan pertama dari peserta. Itu dari saya. Oh dia, gitu. Iya, silakan. Itu kemarin sudah saya jawab kayaknya ya, yang ya memang simpanan itu termasuk yang dikenai zakat. Jadi jika itu memang seukuran emas 85 gram, ya dan itu tersimpan selama 1 tahun, kemudian juga dikurangi kebutuhan pribadi sudah tercukupi, maksudnya kebutuhan atau ada biaya atau hutang yang sudah dikeluarkan untuk itu, sehingga sebenarnya nggak murni uang stimulusnya sih, tapi dikumpulkan dengan simpanan lain sebenarnya. Misalnya kita punya emas, punya perak, punya simpanan tabungan lain, dan sebagainya. Nah, jika itu mencukupi, penggabungan harta simpanan itu ada. Jadi ada zakat dari penggabungan seluruh harta yang kita miliki dan itu tersimpan, tidak kita gunakan untuk biaya hidup kita. Jadi kebutuhan dasar terpenuhi, hutang juga sudah kita lunasi, misalnya sudah kita, kalau ada cicilan misalnya ya sudah kita bayar, maka jika itu tersimpan dan bisa digabung kemudian seukuran 85 gram emas, anggap aja berapa sekarang, 1 juta aja ya, satu gramnya ya. Jadi 85 gram emas 1 juta aja ya, karena harga emasnya kan mungkin di daerah Amerika berapa sekarang 1 gramnya? Saya nggak ngikuti. Nggak ngikuti ya. Kalau di Indonesia kan memang emas murni itu ya sekitar itu. Jadi kita anggap aja 85 gram berarti seukuran 85 juta rupiah. Maka itu dari 85 juta dan seterusnya, maka itu dikenai zakat 2,5% itu. Jadi setelah 1 tahun mencapai waktu 1 tahun, berlalu 1 tahun, tersimpan, nganggur gitu ya, dan kita juga sudah tercukupi semua kebutuhan, itu baru dikenai zakat 2,5%. Tapi tidak murni dana stimulusnya saja sebenarnya, jadi sekalian dikumpulkan dengan simpanan yang kita miliki yang lain. Jadi kalau ada harta menganggur yang lain, misalnya bukan harta menganggur ya, misalnya kita memang menyimpan uang, menyimpan emas, menyimpan perak, begitu, menyimpan dana juga tadi karena dapat dari pemerintah dan kebetulan mungkin kita sudah juga memiliki dana, maka dana itu tersimpan selama 1 tahun. Seharganya atau jika dianalogikan dengan emas, itu kalau di Indonesia 85 juta, nah jika seukuran itu dikenai zakat 2,5%. 85 juta ke atas. Tapi setahun ya Ustazah ya? Dalam Ya, waktu jangka setahun uangnya tidak terpakai ya, sisanya yang tidak terpakai ya. Okay. Tapi kan stimulasinya belum ada setahun gimana, jadi nggak kena. Jadi nggak kena dulu sekarang. Nah, maksudnya gini, kalau kita udah punya dana yang lain juga selain stimulus. Tapi stimulus ini kan baru masuk Januari, Mbak. Nah, itu bagaimana menghitungnya?
Ya berarti kalau hitung komariah kan aslinya kan hitungnya komariah yang 1 tahun itu. Nah kalau miladiah berarti pakai hitung 365 hari ya atau 364 hari lah gitu. Jadi hitung pakai hitungan tahun Masehi aja. Nggak, jadi yang harus usia setahun tuh total keuangan kita, tabungan kita, atau termasuk juga stimulusnya harus berusia setahun dulu? Total keuangan kita aja. Oh, oke. Jadi setahun ya Pak, kalau nggak pakai sisanya nggak kepake setahun itu baru Ya. yang apa namanya kena pajak. Oke. Ya, jadi kalau dipisah-pisah kan nanti di sini kena gitu. Jadi total keuangan kita yang memang itu setelah 1 tahun kita masih memiliki kelebihan gitu aja. Oke. Ustazah, silakan. Udah enggak, terima kasih. Oh, ya. Silakan. Kalau yang zakat profesi itu gimana, Ustazah? Kalau zakat profesi di putusan tarjih itu dihitung setahun. Ada 2 modelnya, ada model neto, ada modelnya bruto. Jadi kalau neto itu berarti seluruh gaji kita, terutama take home fee ya Pak. Jadi take home fee biasanya berapa, dihitung dalam 1 tahun dapat berapa. Jika dalam 1 tahun itu memenuhi 85 gram emas tadi, maka dikenai 2,5%. Tapi mengeluarkannya boleh dicicil karena kan kita udah tahu pasti take home fee kita segitu gitu selama 1 tahun dikumpulkan berapa jika sudah sejumlah 85 juta tadi, maka itu bisa dikeluarkan, boleh cicilan per bulan mungkin kita keluarkan 2,5%-nya itu, atau setelah 1 tahun langsung baru kita keluarkan juga boleh, atau kalau yang cara satunya semuanya tadi kan tidak dikurangi kebutuhan ya. Nah, bisa juga setahun itu dikurangi kebutuhan. Jadi ada 2 model yang dipersilahkan oleh yang diputuskan oleh kemarin Majelis Tarjih, Munas Tarjih ya. Jadi bisa bruto, jadi berapapun kita dapat itu tidak dikurangi, tapi pokok. Nah, kalau yang kalau yang neto itu tadi take home fee semuanya, lalu dikurangi kebutuhan dasar, kemudian dihitung apakah mencapai 85 gram emas. Kalau mencapai dikeluarkan 2,5%, itu sama boleh dicicil per bulan atau setelah setahun dikeluarkan. Oh, jadi kalau take home pay itu berarti sudah dikurangi pajak ya, artinya di situ. Dan sudah macam-macam istilahnya, kalau di kita kan ada PNS itu ada ini ya Pak ya, tunjangan apa kan, take home fee itu nggak murni pokok ya biasanya. Oh iya. Oh, iya, maksudnya total semuanya ya. Total semuanya ya. Oh iya. Jadi bukan pendapat, bukan gaji lagi, tapi penghasilan ya, atau penghasilan ya, betul. Ya, penghasilan. Nah, itu yang modelnya semuanya begitu. Kalau bonus itu dihitungnya sama dengan ini enggak? Sama dengan gaji enggak? Atau ada hitungan lain? Jadi kalau di sini kita kerja di sini itu nanti setahun sekali itu kalau seandainya performance-nya bagus, kemudian bisnisnya bagus, nanti perusahaan akan memberikan bonus ke kita tambahan. Nah, itu apakah diberlakukan seperti gaji begitu? Iya, jadi digabung dengan gaji aja Pak, tetapi mungkin besarannya yang biasanya aja, kayak kita di PNS di Indonesia itu dosen kan ada remunerasi mungkin ya, bonus itu. Jadi setiap semester ada remunerasi, jadi besarannya kita biasanya berapa itu dihitung, dimasukkan ke dalam hitungan begitu. Tapi tadi dikurangi kebutuhan dasar kalau yang semuanya dihitung. Tapi kalau cuman gaji pokok itu nggak perlu dihitung. Nggak perlu dihitung pengeluaran. Iya, karena jadi gaji digabung dengan bonus dikurangi kebutuhan pokok itu yang kena 2,5%. Ya, Ustaz. Iya. Jadi digabung ke gaji pokok yang hitungnya. Iya, digabung. Kita kan biasanya dapat bonusnya kan tahu ya Pak ya. Kisarannya kan nggak jauh-jauh dari itu gitu.
ada yang beda banget nggak Pak? Maksudnya Beda banget. ada maksudnya kita Ya. tahun ini dengan tahun kemarin bisa jadi Kalau- beda ya? Ya, jadi gini, tergantung dari apa tahun itu. Jadi tahun itu. Kalau di tempat saya itu mereka akan ada dua faktor. Dua faktor. Yang pertama adalah faktor performance kita. Kita kan setiap tahun ada target-target tertentu ya. Kemudian nanti setiap tahun direview 2 kali. Nah, setelah direview itu nanti mereka akan mengkategorikan antara yang tercapai atau tidak tercapai atau exceeded atau di atasnya itu. Nah, setelah itu dari nilai itu nanti katakan ada poin tertentu. Kemudian ditambah juga dari hasil perusahaan. Perusahaan kan punya target. Setiap tahun kita harus mencapai target sekian. Nah, kalau seandainya target itu tercapai, berarti nanti ada perhitungan bonusnya. Tapi kalau seandainya targetnya itu melebihi dari itu, nanti bonusnya bisa berlebih. Lebih ya. Oh, berarti gini Pak, mungkin solusinya ngitungnya nggak yang pas dapat, tapi itu digabung dengan gaji ke depan ya. Oh, Jadi kan kita bisa memperhitungkan tahun depan. Jadi nunggu setahun lagi kan ketika setelah kita dapat itu, kita hitung dengan honor yang pasti kita dapat per bulan, jadi dihitung untuk tahun ke depan dikeluarkannya. Tahun ke depan. Ya. Tapi kalau seandainya misalnya begitu udah dapat bonus, wah ini kita perlu beli mobil nih. Bonusnya habis buat beli mobil. Nggak usah dihitung. Nggak dihitung. Nggak dihitung. Kalau yang mengendap ya Ustaz ya, mengendap bonus itu mengendap ya? Ya, mengendap ya. Kalau aset kan untuk digunakan pribadi kayak zakat peternakan juga, kalau hewan ternaknya digunakan untuk membuat penghasilan bekerja, itu tidak digunakan untuk tidak dikenai zakat, tapi kecuali mobilnya buat disimpan gitu ya. Jadi zakat mal itu waktu pembayarannya paling tepat kapan? Apakah tiap bulan begitu dapat dikeluarkan 2,5% atau dihitungnya pas setahun Pak sebenarnya. Ramadan atau? Ya memang kebiasaan kita di Indonesia Ramadan ya mengeluarkannya. Jadi ngitungnya dari Ramadan kemarin sampai dari Syawalnya berarti ya. Ramadan. Gitu. Syawal Jadi, ke Syawal ya. Dari Syawal ke Syawal. Jadi itu karena kan kita mungkin ingin sekalian membahagiakan kaum fakir miskin itu loh Pak ya. Jadi kan hari raya itu kan zakat fitri, kemarin putusannya memang boleh untuk asnaf semuanya 8 mustahik zakat itu, tapi diutamakan untuk fakir miskin. Nah, lebih enak lagi kan kalau sekalian kita mengeluarkan zakat malnya kan begitu kalau tradisi di Indonesia. Padahal kan hitungannya nggak harus seperti itu. Karena tadi kayak dapat bonus kan nggak mesti di bulan Syawal ya, bisa jadi bonus Januari mungkin atau Desember. Atau kalau saya itu remunerasi juga, istilahnya remunerasi kita itu di setiap semester. Berarti kan harta itu masing-masing punya jatah sendiri setahunnya kapan begitu. Jadi kalau seandainya bonus itu jatuhnya dari Syawal ke Syawal, maka bisa dikeluarkannya pada bulan Ramadan. Ya. Ramadan. Kalau seandainya jatuhnya setelah bulan Syawal, maka tak jatuh buat tahun Ramadan berikutnya gitu kan ya? Iya bisa juga, tapi ya pokoknya setelah 1 tahun ya hartanya yang mengendap itu. Mengendap ya, yang mengendap. Jadi tidak langsung setelah dapat dikeluarkan 2,5%. Tadi itu yang dikeluarkan 2,5% itu kalau mau mencicil. Jadi kita misalnya anggap aja 100 juta ya setahun itu hitungannya dari gaji pokok kita. Maka dari 100 juta itu dikeluarkan 2,5%. Nah, 2,5%-nya itu boleh dicicil per bulan. Tapi jangan tiap bulan dapat gaji lalu dikeluarkan 2,5%, itu jadi berkali-kali lipat kan. Jadi hanya 2,5% dari jumlah setahun. Tapi boleh dikeluarkan tiap bulan. Yang mengendap sama setahun ya. Termasuk bonus. Jadi lebih baik Gimana Pak? Karena saya ini sekalian diketik. Oh iya. Ya, karena kenapa zakat profesi itu agak berbeda, boleh dicicil istilahnya tadi ya, kayak ini aja pembiayaan
boleh dicicil karena kita sudah pasti setahun itu kita sudah bisa memastikan kita dapat berapa. Jadi boleh per bulan dikeluarkan dari 2,5% dana 1 tahun. Tapi kalau yang lain ada pertanian, perkebunan, perusahaan, semua itu nggak bisa model dicicil. Jadi betul-betul ditunggu sudah lewat 1 tahun, sudah kebutuhan pribadi terpenuhi, hutang dan biaya sudah diselesaikan, baru kita keluarkan. Jadi memang yang boleh dikeluarkan per bulan itu khusus zakat profesi yang mana memang kita sudah pasti paling tidak kita tahu gaji pokok kita selama setahun itu pasti sebegitu gitu jumlahnya. Jadi bisa dikeluarkan per bulan. Tapi kalau yang lainnya enggak, menunggu haul. Jadi bonus yang mengendap selama setahun itu yang keluar kewajiban zakat ya? Iya. Ya, betul. Ustazah, kalau di sini itu kita juga ada kalau bagi yang invest di stok ya, atau kalau enggak 401k itu Pak. Ada saham berarti ya atau obligasi? Saham. Nah, kemudian ada apa bahasa Indonesianya? Retirement itu apa? Pensiun. Dana pensiun. Nah, dana pensiun itu kan itu kita simpan, tapi kita nggak ambil. Iya. Jadi itu belum punya hak kita, dan itu dana pensiun itu bisa fluktuasi. Katakan itu diinvestkan. Jadi kadang-kala misalnya hari ini nilainya 100, besok bisa kemudian drop jadi 92, begitu. Nah, apakah itu dikenakan atau dikenakan zakat setelah kita mengambil dana itu setelah kita pensiun? Ya, betul. Dikenakan zakat itu sama seperti premi asuransi kalau memang sudah dipegang. Jadi kalau belum dipegang itu yang nggak kena zakat, sama kayak dividen juga kan Pak. Jadi sampai kita pegang dividen itu baru dikenai kewajiban zakat. Kewajiban zakat. Iya, Ustazah, masalahnya gini ya. Situasi dana pensiun atau keuangan retirement di Amerika ini ada yang sama dan ada yang berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia memang rata-rata tidak bisa diambil. Oh, berarti ada yang bisa diambil. Kalau cuma kena denda gitu. Oh, gitu. Tetap keluar. Pokoknya kalau uangnya sudah diambil jadi di tangan baru keluar zakat ya, aja ya. Jadi kalau misalnya nggak diambil, setelah dipotong dendanya itu ya? Iya. Setelah dipotong denda, kemudian jumlahnya sesuai harga 85 gram emas, nah itu baru kita punya kewajiban. Kalau misalnya uang retirementnya juga nggak sampai segitu, nggak sampai sebesar 85 gram emas juga nggak dikenai zakat. Jadi ada nisabnya. 85 gram, oke. Ya. Iya. Jadi ada 2 syarat Bu. Kebanyakan baik zakat perusahaan, saham, perdagangan itu semua harus dikenakan nisab. Jadi mencapai 85 gram emas dulu baru dikenai zakat, plus harus 1 tahun dulu dia mengendap. Ya, jangan sampai setiap dapat langsung dikeluarkan kan, itu juga sedekah aja sih gitu. Jadi sedekah boleh. Kalau sedekah kan bebas ya. Iya, katanya gini, karena Islam itu sebetulnya kan memberikan kesempatan jadi jangan dibayarin per bulan karena itu sebetulnya bisa untuk making money again katanya. Iya, betul. Jadi Islam itu subhanallah sebenarnya yang wajib itu kalau kita ukur nggak berat, dan itu nunggu dulu 1 tahun karena kan kita nggak tahu nih setelah 1 tahun tuh apa yang terjadi pada kita, kebutuhan dasar kita apa. Jadi yang dikeluarkan harus saat dapat itu hanya beberapa. Pertanian itu yang dikeluarkan saat dapat, sama peternakan dikeluarkan ketika jumlah hewan tertentunya berapa begitu. Kemudian sama harta rikas. Rikas itu misalnya penemuan ya. Penemuan itu juga mendapat kewajiban zakat. Nah, itu yang dikeluarkan otomatis ketika dapat. Jadi panen itu kapanpun kita panen, baik itu tanaman pangan, hortikultura dan sebagainya, kapanpun kita panen itu ada kena kewajiban zakat, tetapi ada batas
nisabnya juga. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun tiap panen jika melebihi 5 wasak. 5 wasak itu kalau beras ukurannya 750 kg. Nah, mungkin nanti bisa diukur ke gandum dan sebagainya. Jadi seukuran 750 kg beras atau gandum atau apa yang jagung misalnya, maka itu dikenai zakat, yaitu sebesar 10% jika jika tidak diirigasi atau jika tradisional mengerjakannya, misalnya pakai air hujan dan sebagainya. Tapi kalau ada biaya untuk itu, maka hanya 5% dari hasil panen tersebut yang dikenai kewajiban zakat. Tetapi tadi ada nisabnya. Nah, ini yang tidak perlu nunggu 1 tahun, setiap panen dikeluarkan, tetapi jumlahnya di atas 750 kg. Kalau di bawah itu tidak dikenai kewajiban zakat. Begitu. Itu kalau pertanian. Ustazah, Kalau ya, bagaimana kalau seandainya kita terima warisan? Ada 2 bentuk warisan. Yang pertama, katakan kita terima warisan berupa tanah. Yang kedua, kalau seandainya kita terima warisan berupa uang, apakah ada perbedaan dalam hal ini pengeluaran zakatnya? Tanah ataupun uang, jika dia nganggur ya, tidak ditempati kan berarti Pak ya, anggap aja itu warisannya, tanahnya tidak ditempati. Iya, tidak ditempati. Ya, uang juga disimpan. Nah, tanah itu aslinya kalau dia tidak digunakan untuk perdagangan, benar-benar disimpan dan menganggur begitu, maka digabung tadi dengan uang yang kita miliki. Jadi dia jatuhnya sebagai simpanan. Zakatnya dikenakan karena dia sebagai simpanan. Tapi kalau tanah digunakan untuk jadi mesti diuangkan dulu ya? Diukur dengan uang, jadi tidak harus dijual, tapi diukur dengan uang berapa, maka sejumlah itu zakat yang harus dikeluarkan dari tanah itu. Digabung tapi Pak dengan simpanan kita yang lain. Tapi kalau tanahnya menghasilkan gimana itu? Nah, berarti bukan tanahnya yang dikenai zakat. Kalau untuk misalnya kayak tadi untuk pertanian, yang dikenai zakat pertaniannya aja. Atau untuk perkebunan yang dikenai zakat kebunnya. Tanahnya itu aset yang berguna, dia kan berarti digunakan untuk modal ya, modal usaha, maka itu tidak dikenai zakat. Yang dikenai zakat hasilnya, keuntungannya. Jadi misalnya ada rumah di atasnya disewakan, maka hasil keuntungan dari menyewakan itu yang dikenai zakat. Kemudian ada perkebunan di atasnya, maka kebunnya yang kena zakat. Jadi tanahnya enggak kena. Atau peternakan ayam. Ya, atau setahun ya? Setahun ya Ustazah ya? Pengendarnya setahun ya? Betul. Iya. Berarti kalau rumah, jadi memang di Islam itu mendorong untuk berusaha kalau gitu ya? Iya, betul. Mendorong tapi untuk iya, kalau saya punya rumah, kemudian nggak saya kontrakan misalnya, berarti saya kena zakat simpanan, padahal rumahnya saya kosong. Iya, simpanan rumah, apalagi nggak dipakai, kecuali dipakai Pak. Makanya memang maksudnya dalam Islam itu ardul mayit ya istilahnya, ada tanah yang nganggur. Rasul itu marah, nggak marah sih, mungkin bahasa saya aja marah ya. Di hadisnya itu kan Rasul bilang itu mending kamu mudharabahkan ke orang lain daripada tanahnya. Iya gitu. Nggak boleh nganggur gitu ya. Nggak boleh nganggur ya. Nggak boleh nganggur. Harus produktif. Iya. Harusnya dihibahin aja Mas Arif ke saya gitu. Nanti Tekakot harus bayar zakat itu Tekakot. Bayar zakat kan dari hasil usaha. Oh iya. Sama saya dikontrakin Dikontrakin. Terus berkembang gitu. Jadi dikenainya bukan tanahnya yang dipunyai atau rumah yang nganggur tadi, tapi hasil keuntungan dari sewa menyewanya. Makanya memang Rasul memerintahkan tanah itu jangan sampai ditelantarkan. Kalau ada yang ditelantarkan, Rasul perintahkan itu diambil. Kalau pada masa Rasul kan memang khalifah punya otoritas ya untuk menyerahkan itu kepada tetangganya misalnya yang tidak punya pekerjaan untuk menggarap tanah itu. Jadi tidak ada tanah nganggur berlebihan kita punya tapi sama sekali tidak menghasilkan, jadi tidak bergulir kekayaan kepada orang lain begitu. Itu Rasul tidak. Iya. Maaf nanya,
Assalamualaikum. Tadi saya masih belum clear untuk yang kalau rumah yang disewakan ada zakatnya ya, hitungan zakatnya seperti apa tadi Ustazah. Terus pertanyaan yang kedua, ini kan mau lebaran ya, mau lebaran, kemudian ada THR. Hukumnya THR itu seperti apa? Mungkin apakah dia karena hadiah gitu ya? Maksud saya kalau itu di instansi pemerintah kan wajib. Tapi kalau itu bisnis kita sendiri, kan mungkin jadi tidak wajib walaupun sudah menjadi kebiasaan. Nah, hukumnya secara Islam apa? Dari sisi penerima THR sendiri, apakah juga kemudian harus mengeluarkan zakat karena mungkin digabungkan dengan zakat profesi misalnya? Dan kalau dari sisi pemberi THR, apakah itu bisa dimasukkan dalam kategori sedekah? Karena ini usaha milik sendiri. Ya, terima kasih Ustazah. Jadi yang pertama tadi sewa ya Bu, ya betul, untuk yang bangunan atau tanah tidak diambil dari tanahnya kalau digunakan untuk sewa, maka diambilnya dari hasil sewa, keuntungannya berapa selama 1 tahun. Jadi tetap ini ditunggu juga 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya 2,5% jika memenuhi nisab 85 gram emas. Jadi begitu nggak Ibu Ratih? Jadi sebelum berpindah ke pertanyaan kedua, itu berarti orang bisa punya 2 zakat ya, satu zakat simpanan atau zakat profesi, kedua dia misalnya punya bisnis kontrakan, bisnis kos-kosan, dia juga mengeluarkan zakat dari bisnis kontrakan itu, bisa double zakat gitu ya? Bisa double, karena beda usaha kan, yang satu profesi, yang satu tapi ada juga loh yang misalnya kalau dari profesi nggak dapet, ada istilah penggabungan. Jadi ada kan misalnya kalau secara profesi dia nggak kena zakat, tetapi jika digabungkan dengan simpanannya jadi kena gitu. Jadi cuma 2,5%, nggak usah 5%. Misalnya dia hanya kalau dilihat profesinya mungkin hanya 50 juta gitu ya profesi. Misalnya sebagai guru 1 tahun kira-kira cuma dapat 50 juta. Tapi misalnya dia tadi punya kontrakan banyak. Nah, maka dikenakannya kepada kontrakannya itu. Cuma gini katanya tuh ada yang banyak punya kontrakan, tapi kontrakannya itu juga rumah cicilan gitu. Berarti harus dikurangi biaya membayar cicilan, nggih? Ya. Ya, tetap diakomodir biaya karena kita tidak bisa menutup mata. Dia kan punya kebutuhan, punya kontrakan, dapat banyak, tapi dia masih punya cicilan juga ke bank misalnya ya Teh ya. Ya, kalau di Amerika tuh, ya di Amerika banyak itu misalnya tuh kan kesempatan untuk pinjam hutangnya itu ya memang riba ya itu gitu, tapi ada gitu. Nah, cuman maksudnya kita kan nggak bisa ngasih tahu kamu harusnya itu jual tuh riba tuh, kita kan nggak bisa gitu ke orang. Tapi kita tetap masih mengkomunikasikan masalah zakatnya, kamu tetap harus bayar zakatnya karena kamu dapat penghasilan per bulan dari rumah kontrakannya itu gitu kan? Iya betul. Cuman dikurangi kebutuhan dasar ya dan hutang-hutang. Iya. Dan insya Allah kayaknya masih cukup ya. Biasanya kalau sudah punya kontrakan itu dihitung semua plus ditambah tadi misalnya zakat provisinya kalau nggak digabung nggak dapat, tapi kalau digabung dapat maka itu bisa. Jadi ada istilah penggabungan dana yang kita miliki. Jadi misalnya profesi nggak cukup, simpanan emas kalau dihitung sendiri nggak cukup, perak nanti kan jadinya semua lepas tuh. Misalnya nih, simpanan dihitung nggak cukup, profesi nggak cukup, jadi semuanya nggak cukup, kontrakan yang dimiliki juga nggak cukup kalau dihitung masing-masing, maka ada istilah penggabungan kewajiban zakat, jadi ketika dihitung semua, oh ternyata malah kena gitu. Jadi itu juga untuk kita biar Muslim itu juga tidak lari dari kewajiban begitu, jadi misalnya beralasan saya profesi nggak cukup, ternyata dia punya simpanan emas, sengaja juga simpanan emasnya dibikitin biar nggak cukup juga untuk untuk dizakati gitu. Terus punya tanah dijual juga sebagiannya biar ukurannya tidak misalnya tidak dikenai zakat, tapi ada istilah penggabungan zakat. Jadi
semua, sebenarnya nanti ujung-ujungnya ya semua harta yang kita miliki itu kalau dihitung semuanya ternyata sesuai nisab zakat dan sampai 1 tahun, ya itu menjadi ada kewajiban zakat. Ya. Terus gini Ustazah, kan gini. Kakak, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, tadi pertanyaan Mbak Latif ada yang belum terjawab tentang THR. THR ya. Oh ya, THR. Oke. Kemarin juga ada yang nanya sih ke saya, boleh nggak saya mengeluarkan zakat itu bentuknya THR gitu? Karena kan kadang THR itu tradisi yang mau tidak mau nggak mungkin ditolak ya, apalagi di Indonesia. Mungkin beda sama di di Amerika ya, angpau itu ponakan, ibu kan tidak menunggu gitu. Nah, kemarin ada yang menanyakan, kalau dihitung-hitung THR saya tuh kadang melebihi harga zakat gitu. Maksudnya kewajiban zakat saya gitu. Jadi banyak yang minta gitu. Boleh nggak saya niati THR itu diambil dari zakat begitu kan? Ya sebenarnya kalau kita melihat tradisi THR itu kan seperti hadiah ya. Tapi kan tidak ada syarat dalam zakat itu misalnya harus diberikan hanya kepada satu orang, kan nggak ada. Terus zakat itu misalnya hanya boleh 2,5%-nya dikeluarkan semua ke satu orang juga nggak ada. Boleh dibagi-bagi, kemudian boleh dibentuk uang, kan begitu. Nah maka dari situ bisa kita lihat THR ya sah-sah saja kalau mau mengambil dana dari zakat gitu ya, untuk jadi THR begitu. Tetapi memang itu nggak lazim. Lazimnya memang THR itu kan hanya kayak pemberian begitu ya. Tapi mungkin keadaan sulit seperti ini, padahal semua orang, apalagi yang biasa setiap tahun ngasih THR ke tetangganya, misalnya ke teman-temannya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari asnaf itu kan golongan mustahik zakat itu kan sebenarnya fakir, miskin. Nah, gitu. Jadi ada 8. Jadi melihat lagi bisa THR itu dari zakat, kita lihat lagi yang menerima golongannya masuk yang mana. Biasanya kan hanya anak-anak tetangga gitu kan, tidak miskin, tidak fakir, tidak berhutang, tidak rikob, tidak ibnu sabil, tidak fisabilillah, tidak amil. Nah itu jadinya nggak bisa juga THR kita kategorikan zakat. Jadi rata-rata THR itu hanya kita kategorikan mungkin sedekah bisa, atau hibah bisa, pemberian atau sedekah atau infak itu saja. Karena kalau nggak bisa dikategorikan uang zakat ya, diambil orang zakat ya. Karena zakat itu ada 8 penerimanya, kecuali di antara yang menerima THR itu ada fakir, ada miskin. Nah itu ada yang 8 asnaf itu nggih Bu Rati. Jadi lebih ke sedekah berarti ya? Iya, lebih ke sedekah, lebih kepada pemberian juga malah. Karena kan sedekah pun kadang kita kan ke orang yang membutuhkan ya. Hadiah gitu ya. Berinya, lebih kepada hadiah, pemberian. Sip. Kalau dari sisi penerima THR-nya, apakah perlu dizakatin juga digabungkan dengan zakat profesi misalnya? Apakah perlu? Ini THR-nya yang asumsinya yang bekerja, asumsi bekerja ya. Itu kalau memang tiap tahun dapat, tadi mungkin kayak bonus tadi aja ya Bu ya. Dia dihitung bersama gaji, tapi yang sudah 1 tahun ke depan berarti tidak dimasukkan ke yang 1 tahun ini. Terima kasih Ustazah. Oke, sami-sami. Katanya belanjain aja katanya gitu. THR di Indonesia 1 gaji pokok ya udah dijadikan THR lagi kalau saya. THR buat anak ponakan gitu. Jadi buat angpau. Tadi yang buat yang orang yang main, misalnya saya punya stok gitu, saya bermain stok gitu. Saham tadi ya. Saham tadi ya, tapi sahamnya tidak diuangkan, cuman masih berkembang. Itu apakah jatuh kewajiban zakat juga? Kalau gini, kemarin keputusannya kalau perusahaannya muslim, maka kan harusnya perusahaan sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat atas nama perusahaannya, sehingga yang punya saham tidak lagi punya kewajiban. Tapi kan kebanyakan mungkin kalau di Amerika perusahaan kan bukan punya muslim, maka dia tidak mengeluarkan zakat dari perusahaan. Jadi kenanya dividennya Pak. Jadi kan kita setahun sekali dapat dividen tuh. Oh, kalau dapat dividen, oke. Iya, dividen itu yang dikenai zakat. Nah itu. Tapi kan kalau nggak ada dividen?
Kalau nggak punya dividen. Ya. Oke. Dikenai zakat. Nah, ini kan jadi gini, kalau di sini stok itu memang ada yang satu ada dividennya, yang satu mereka nggak ada dividennya. Dan yang ada dividennya pun nanti ditambah ke pokoknya supaya diputar lagi. Jadi sama sekali obligasi ya Pak ya? Kayak obligasi ya? Apa? Indonesia apa ya? Baik, tadi pokoknya intinya jadi gini, kalau katakan saya naruh stok di apa ya sekarang, mobil Tesla. Nah, di mobil Tesla, nah sekarang naik, cuman Tesla nggak ngasih dividen ke saya. Jadi diputar lagi. Diputar lagi. Kalaupun dia ngasih dividen, udah tambahin aja ke situ, diputar lagi. Nanti katakan saya baru perlu setahun lagi, baru saya ambil gitu. Nah, kalau seperti itu berarti sebelum diambil tetap nggak keluar zakat. Iya, dikenai zakat ketika kita terima. Oh, oke. Ustazah, kalau ini kan kalau emas itu kan ada zakatnya. Kalau emas itu disimpan bukan dipakai. Lah, kalau berlian, perhiasan juga ya Pak ya? Ya, berlian memang berlian lebih mahal daripada emas kan ya? Lebih mahal malah. Ya, nah, itu ada zakatnya enggak? Ya, semua yang berupa simpanan itu dikenai zakat. Jadi emas itu hanya alat ukur sebenarnya Pak. Jadi karena lalu memang kan emas perak itu perhiasan utama lah ya. Kalau batu berlian itu kan belum belum ditemukan lah istilahnya pada masa itu kan belum seperti sekarang. Nah, maka semua simpanan itu alat ukurnya ke emas dan perak. Padahal mungkin bisa jadi bukan cuman emas dan perak, bisa jadi mobil tadi ya Pak ya, mobil, rumah dan sebagainya. Jadi semua yang kategori simpanan itu dikenai zakat jika sudah 1 haul dan mencapai nisab. Nah, begitu. Ustazah, gimana kalau misalkan simpanannya itu untuk menunaikan ibadah haji, itu kenakan zakat juga nggak? Oke, berarti dikurangi biaya untuk haji dong ya. Jadi ya kita simpan dulu sampai kita bisa haji. Oke. Tapi kan belum terjadi hajinya. Tapi kan udah setahun gitu. Iya. Setahun ya. Ya, 5%. Dan kalau memang simpanannya sampai 85 juta itu kan sebenarnya cukup haji berapa orang ya Bu ya? Kalau dipikir-pikir ya aku nggak jadi hajinya gitu, karena kan tadi batasnya 85 gram emas. Iya. Iya, kalau kita anggap di Indonesia itu 1 gram emas itu 1 juta rupiah kan berarti 85 juta. Itu sebenarnya kan simpanan angkanya sudah cukup besar. Harusnya sih sudah berhaji kan kalau ukuran Indonesia. Karena kan dari Indonesia itu berhaji paling berapa? 40 juta ya. Seharusnya sudah haji untuk 1 orang loh Bu. Gitu. Jadi sebenarnya yang dikenai zakat itu nggak dikit, banyak. Seukuran 85 gram emas. Jadi hampir-hampir 100 juta kita anggap aja seperti itu ya Bu ya. Jadi 85 juta itu baru dikenai kewajiban 2,5%. Begitu. Jadi kalau buat simpanan haji sudah sampai seukuran itu kayaknya harusnya sudah berangkat menurut saya. Misalkan sebelum berangkat udah terkumpul gitu, dikenakan zakat juga. Ya, berarti kalau itu dikenakan. Karena sudah terkumpul mencapai ukuran nisab dan sudah 1 tahun ya Bu. Kalau bisa 1 tahun belum ya? Jadi nunggu 1 tahun dulu. Ya, memang harus ditunggu 1 tahun mengendap hartanya baru dikenai kewajiban zakat. Itu sama dengan hukumnya sama dengan dividen tadi Ustazah. Mesti setahun dulu kalau dividen itu kan nggak perlu nunggu setahun karena jelas pembagiannya kan biasanya 1 tahun Pak. Jadi jadi ketika kita dapat dividen ya itu kayak premi asuransi, kayak dividen harus dikeluarkan ketika dapat karena dia pasti sudah diinvestasikan 1 tahun kalau baru kita mendapat pembagian. Jadi agak beda sama harta simpanan atau tadi dapat THR atau apa itu kan ditunggu dulu dikeluarkan kalau sudah dikurangi kebutuhan dasar. Tapi kalau saham atau obligasi itu kan sudah dijalankan 1 tahun sebenarnya oleh perusahaan yang memegang. Jadi tetap langsung kita keluarkan ketika dapat. Ustazah, kalau ini seperti ini BCIM
PJM itu kan ada uang ada yang bayar angsuran, ada donasi dan lain sebagainya. Kalau seandainya sudah 1 tahun, ternyata ada uang mengendap di situ selama sudah 1 tahun, apakah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat juga? Kemarin putusan tarjih itu yang dikenai kewajiban zakat adalah corporate yang memang untuk profit oriented. Kalau social oriented itu nggak dikenai zakat. Yayasan, ya PIM kan bukan perusahaan ya, jadi nggak dikenai Pak. Kecuali, iya. Enggak sama dengan itu ya, kalau misalnya badan amil zakat gitu itu kena zakat. Iya betul. Gitu. Badan amil zakat kan nggak dikenai zakat juga. Jadi muter-muter. Ya, masa dia sendiri mengumpulkan zakat dikenai zakat. Jadi yang sosial ini oriented itu nggak dikenai zakat. Walaupun kemarin ada yang protes, tapi sekarang itu semua semua sosial entrepreneurship itu semua nanti bertujuan profit katanya begitu, ada yang protes waktu itu. Tapi ya kita melihat bentuk utamanya kalau di yayasan tujuannya sosial. Masalah dia kemudian mengembangkan harta gitu, itu kan sebenarnya untuk memakmurkan yayasannya sendiri kan begitu, maksudnya misalnya rumah panti asuhan kemudian dia mengambil keuntungan, itu kan sebenarnya untuk menghidupi anak yatim yang ada di sana, jadi masa dikenai zakat kan begitu. Jadi kemarin akhirnya putusan kita memang yang dikenai kewajiban zakat adalah perusahaan dengan profit oriented. Kalau yang tidak profit oriented itu tidak dikenai zakat. Ustazah, berarti tadi maaf kembali lagi ke tanah. Berarti tanah yang nganggur, katakan itu warisan, sementara nggak kita manfaatkan, berarti setiap tahun dapat kena. Nah, itu ngitungnya gimana? Apakah kan kalau harga tanah itu ada NJOP, ada harga pasaran. Mana harga yang kita ini? Yang digunakan harga jual pada saat itu, jadi bukan harga jual pada saat kita dapat. Jadi pada saat itu kira-kira tanah itu harganya berapa gitu Pak? Jadi misalnya gini, misalnya saya dapat warisan tahun 2019. Ya, berarti katakan Januari tahun 2019. Berarti Januari 2020 saya harus mengeluarkan mengeluarkan zakat ya. Iya, karena sudah. Nah, itu naik lagi ya. Sudah sana. Ini harganya saya pakai harga tahun 2019 pada saat saya terima atau 2020? Harga terkini. Harga terkini. Jadi harga kalau itu dijual jadi berapa? Oh, begitu ya. Bukan harga pas dulu awal menerima atau membeli tanah itu. Oh, ya kan kalau harga dulu nggak kena terus misalnya ya Pak ya, harganya dulu cuma 50 juta, nggak kena. Padahal kan kalau aset kan sekarang berkembang karena dia digolongkan dalam harta berkembang, sehingga dikenai zakat dan zakatnya sesuai harga terkini begitu. Baru tahu ini saya, Ustazah. Iya, tanah itu. Terus berarti kalau saya punya sebidang tanah, lalu saya sewakan buat orang sekitar buat nanam gitu, itu berarti saya nggak perlu bayar pajak ya? Yang bayar pajak? Kok pajak zakat ya Pak? Zakat, bukan pajak. Saya punya tanah, saya berikan secara cuma-cuma untuk misalnya orang sekitar buat nanam di situ, buat dia panen atau buat penghasilan. Apakah saya harus bayar pajak dari tanah tersebut? Jadi tanahnya nggak kena zakat, yang kena zakat nanti panennya Pak. Orang yang nanam di situ kan ya? Okay. Malah selamat ya Pak ya. Mencari. Tapi memang itu anjuran Rasul berbagi. Ya, tanahnya selamat dari zakat. Jadi yang kena zakat panen padinya, betul. Oke. Orang yang ngelolanya itu ya. Ya, betul. Kalau rumah juga berarti sama ya, misalnya tuh kan ada rumah gitu, terus ditempati orang, tapi sebetulnya bukan dikontrakan, jadi orang itu nempatin cuma-cuma. Oh iya, kan kalau rumah digunakan tidak dikenai zakat, jadi malah kita kan berbagi ya Bu ya, kita punya rumah nganggur, kita pinjemin orang buat ditempati, malah nggak kena zakat ya, karena itu digunakan. Iya. Terus satu lagi, maaf, gini kan, kayak emas tadi ya,
emas perhiasan tapi tidak dipakai. Nah, Ditaruh di safe deposit. Tapi wah, tidak dipakai. Oh, memang yang kena yang dipakai ya. Yang dipakai itu sebenarnya nggak kena, tetapi sebenarnya Al-Mawardi itu mengatakan kalau yang dipakai itu berlebihan, itu juga nanti jadi kena. Nanti dipakai semua ya, berat. Iya, dipakai Ini semua. berenceng. Berenceng itu. Ya kan, stop. Kayak oma di tempat saya begitu. Gantungan emas semua. Kan misalnya ingin selamat dari zakat begitu ya, maka perhiasan yang digunakan kan dipakai semua, jadi kan taruh di kaki, taruh di tangan, taruh di mana-mana. Ya, makanya memang Al-Mawardi bilang kalau berlebihan perhiasannya yang dipakai, walaupun memang secara kuantitatif berlebihan tuh seperti apa tuh kadang nggak ini ya. Tapi kita lihat berlebihan, dihitung aja 85 kilogram, 85 gram emas nggak? Kalau sampai segitu dikenai zakat kan biasanya perhiasan yang biasa itu kan paling giwang, cincin, mungkin ya gelang satu. Lalu gelangnya berenceng tadi ya kata Bu Nana. Ya dan teh harus makainya harus tahun penuh loh teh, nggak boleh lepas. Tahun Iya, terus-terusan. Nah ini enggak terus satu walaupun ditaruh di safe deposit tapi jumlah emasnya tidak memenuhi nisab kan, tapi itu apakah itu harus digabung dengan uang dari kalau satu dengan uang kan jadi udah memenuhi nisab gitu. Oh iya betul, jadi digabung dengan simpanan yang lain ya teh, karena itu kan jatuhnya simpanan kan. Iya. Emasnya simpanan ya, tadi yang seperti saya ceritakan kan ada orang sengaja biar nggak kena semua nih. Emasnya dikit aja yang disimpan, yang lainnya disimpan pakai uang. Kan manusia kan punya banyak kreativitas ya teh ya untuk menghindari. Nanti apa juga kontrakannya satu aja biar nggak kena zakat gitu ya. Nanti yang lain dijadikan mobil, tapi mobilnya juga yang nggak kena zakat. Nah itu ada istilah penggabungan tadi teh. Kalau digabungkan semua itu nganggur selama 1 tahun, itu digabung hitungnya. Nggak boleh dipisah-pisah. Tapi kan itu sebenarnya meringankan kita juga ya. Kalau dipisah-pisah juga nanti berat menghitungnya kan. Maka semua harta itu digolongkan 3 jenis saja. 1, usaha, hasil usaha. 2, yang kita hasilkan dari bumi, pertanian, perkebunan, perikanan, itu kan yang dihasilkan dari bumi. 3, simpanan gitu. Nah simpanan itu kan yang banyak, nanti digabungkan sejumlah 85 gram emas ke atas, maka dikeluarkan 2,5% dari itu semua. Berarti kalau di US berapa tuh ya? 4.800. 1 gram itu $57. 57 sini. Oh, jadi berapa tuh? 85. Coba saya hitung. Per gram itu 87 dikali 85. Jadi hitungannya hitungan US atau hitungan Indonesia kalau gitu? Kalau kita US aja kan US dong, kan kita tinggal di US. 37 kali 7.400-an. Iya. Sama aja kan, pokoknya patokannya dari ukuran emas itu tadi. Ya, emasnya itu. Emas harga $37 apa berapa dolar? 1 gram emas? 1 gram $57. Oh, banyak juga ya. 57 kali 85. Iya, sekitar 4.800 ya. Ya. Iya. Iya betul ya, 4.800. $5.000 lah. 5.000 lah. Jadi nanti seterusnya kalau sampai 5.000 bertahan. Kalau dapat stimulus nggak dipakai tuh tahun depan Jadi, Mas Jimmy. Tabungannya cuma boleh 5.000 aja, jangan naik-naik. Stimulusnya kan cuma sekali teh. Langsung dipakai. Terus habisin semua. Saya pelajarin ya. Jangan simpen-simpen duitnya. Ini semua kan pasti buat aset kan, juga Bapak Ibu kan nggak mungkin juga kita makan sebanyak $5.000, jadi kan pasti kenanya nanti jadi di aset simpanan sebagainya. Ya. Apalagi anaknya banyak kayak saya, lumayan itu. Oh. paling aman kayak Teh Keke tadi, dikasih orang gitu ya Teh Keke ya. Dikasih orang, disuruh nempatin, disuruh produktif, dibuat tanah.
Misalnya Iya, Pak, ibu mertua itu punya rumah di Depok katanya. Terus ya maksudnya saya baru sadar sekarang gitu. Itu nggak ditempatin kan zakat gitu, ngingetin suami. Tapi terus udah gitu nggak ada yang nempatin, katanya itu ayahnya Ayu Ting Ting. Oh. Dari waktu zaman belum beken katanya gitu. Jadi ninggalin rumah ibunya Teteh gitu. wah subhanallah ya Teteh berikut andil. Itu zakatnya Kalau- malah lebih besar lagi karena Iya, Kalau nanti iya lebih kasus besar kan. yang menempati rumahnya. Ayo tingginya yang kena kalau zakat. kita punya rumah di Indonesia terus intensinya emang mau disewakan tapi selama setahun tuh nggak ada yang nyewa jadi rumah itu kosong, Mm-mm. apakah jatuh zakat itu buat tapi Ya, intensinya kalau emang kan- mau disewakan tapi nggak ada yang nyewa. Ya, jadi kenanya karena dia nganggur gitu kan. Kalau disewakan kan seharusnya dia kenanya dari hasil sewa gitu. Makanya memang Rasul pernah bersabda kan, kamu kembangkan harta anak yatim jangan sampai habis dimakan zakat gitu. Karena memang harta anak yatim itu kan gimana caranya biar dia terus hidup. Makanya kalau yang wali yatim kan zaman dulu kan yatim itu walinya kan betul-betul mencampur hartanya dengan harta dia kan. Nah, kata Rasul, kembangkanlah harta anak yatim itu kepada wali yatim. Rasul berpesan jangan sampai hartanya itu habis dimakan zakat. Jadi karena tadi nggak bisa disewakan, nggak bisa dikembangkan apapun, lalu jadi habis dikenai zakat. Maka tadi mending memang dipinjamkan ke orang itu selama misalnya belum dapat yang menyewa ya Pak ya. Jadi dipinjamkan ke orang nggak dikenai zakat atau disewakan biar jadi zakatnya dari hasil sewa. Pokoknya bagaimana caranya itu produktif gitu ya, tidak nganggur. Kecuali kalau seandainya selama ditawarkan itu ada tukang kebunnya, tukang bersihnya yang tinggal di situ berarti itu termasuk ditinggali ya. Iya, dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Dikurangi biaya perawatan berarti ya Pak ya. Oh gitu. Iya, Membayar yang merawat kan gitu. Iya. Kalau misalnya tanah aja kosong juga Ustazah gimana? Tanah kok misalnya tanah kosong gitu ya, nggak dibangun, cuma ditanam-tanamin apalah gitu, pisang, singkong maksudnya yang nggak penting-penting tapi maksudnya pokoknya ditanamin segala macam, cuma nggak apa-apa. Itu gimana? Nggak dijual gitu ya? Iya nggak Tadi udah dijawab, tadi udah dijawab sama Ustadz, tapi silakan Ustazah. Iya, ditanamin nggak apa-apa Bu, malah aman. Nanti tinggal dilihat panennya itu seukuran ini nggak? 5 wasak gram. itu 750. Ya boro-boro ini sih panennya buat keluarga aja. Ya berarti alhamdulillah malah manfaat berarti kan tanahnya. Berarti aman insya Allah. Karena memang tanah yang diisi perkebunan atau pertanian yang dikenai zakat hasil panennya. Kalau tanahnya nganggur, nah itu makanya yang jangan sampai nganggur, harus diproduktivitaskan, gitu ya istilahnya ya. Harus dijadikan produktif tanah itu. Maka nanti yang dihitung yang ditumbuhkan di atasnya, yang dibangun di atasnya. Hasilnya ya. Hasilnya. Tapi kalau dia nganggur banget-banget, nggak diapa-apain, malah jadi aset, jadi simpanan kan? Iya betul. Terus tadi kan penerima zakat itu 8 golongan ya. Tapi juga sekarang dalam urusan hubungan darah. Gini, misalnya tuh kayak saya, suami saya itu nggak bisa ngasih zakat ke ibunya karena ibunya kan bisa jadi tanggungan dia gitu secara kalau di pajak itu dia bisa jadi dependen gitu kan? Oh gitu ya. Iya, nah aturannya di sana ya ibu itu menjadi kewajiban begitu ya? Iya, katanya gitu. Nah, saya tuh karena baca itu loh yang saya share di Trasmo, ada brosur dari Al Hidayah di Amerika ini. Saya di situ tuh dibilang boleh ngasih zakat ke sibling, ke adik, saudara kandung. Iya, saudara kandung gitu. Nah, padahal kan maksudnya gini, saya sama kakak saya gitu yang laki-laki. Misalnya tuh kalau kalau misalnya tuh suami saya itu nggak mampu, saya itu kan masih dalam kewajibannya kakak saya kan, gitu nggak?
Kalau dalam Islam memang kewajiban nafkah itu hanya suami dan istri, anak-anak gitu ya mungkin ya. Jadi orang tua ke anak. Kalau ke saudara itu memang sebetulnya tidak sampai yang menjadi kewajiban gitu. Misalnya saudara saya kok miskin, kok saya nggak nafkahin dia buat sekolah dan sebagainya, itu sebenarnya kalau dalam Islam sendiri tidak diatur sedetail itu. Jadi mungkin tapi tradisi ketimuran kita ya, dan di Arab juga mungkin memang saudara itu menjadi tanggungan saudaranya, padahal mungkin di aturannya itu tidak sedetail itu disuruh menanggung. Makanya tapi dalam Al-Quran itu dinyatakan ketika ditanya yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad apa yang mereka nafkahkan gitu ya. Nah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Jadi Al-Quran itu menggariskan maka yang kamu keluarkan dari infak atau sedekah itu nafkah kepada kedua orang tua dan kepada kerabat begitu ya. Jadi memang kewajibannya di sana ada nafkah atau sedekah atau kebaikan yang lebih utama itu justru kepada orang tua dan kepada kerabat dekat. Jadi tidak secara langsung kayak ada urutan hierarkinya gitu, enggak ya Teteh ya. Jadi orang tua terhadap anak iya, karena di sana ada kewajiban pendidikan, maka biaya pendidikan orang tua harus mencukupi. Tapi kalau tidak mampu kan beda lagi urusannya ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau persaudaraan itu tidak ada memang yang secara langsung menyatakan wajib saudara menanggung saudaranya. Gitu. Ustazah, kalau seandainya kita tahu ada apakah itu saudara atau teman dan mereka kesusahan dalam membayar hutang atau punya hutang, sementara kan yang berhutang itu berhak dari 1 dari 8 golongan itu yang mendapatkan bisa mendapatkan zakat. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat bisa kita kasihkan ke mereka, begitu? Iya, bisa. Jadi memang kalau di putusan tarjih kemarin sudah ada istilahnya kontekstualisasi ya Pak ya. Jadi kita kemarin membicarakan kontekstualisasi pemaknaan fakir miskin itu seperti apa. Kemarin untuk penerima zakat gorimin atau orang yang berhutang itu ada ya gorimin istilah Arabnya. Nah itu ada beberapa kalau konteks yang relevan, yaitu biaya pelunasan hutang kepada rentenir, atau misalnya pelunasan biaya rumah sakit, atau pelunasan biaya pendidikan, atau pelunasan utang orang kaya yang membangun fasilitas umum. Jadi orang kaya pun jadi punya hak dalam zakat jika memang dia jadi berhutang karena membangun fasilitas umum begitu, atau membangun pembangunan sosial. Jadi itu kontekstualisasinya kemarin yang diputuskan di tarjih untuk orang yang berhutang. Nah, tadi kan mungkin ada orang yang kesusahan membayar hutang, maka tadi termasuk yang bisa mendapatkan zakat dari jalur gorimin. Tapi apakah itu harus kita secara eksplisit kita nyatakan, misalnya ini Mbak, saya kasihkan zakat saya untuk penggunaan hutang, jangan untuk pembayaran hutang, jangan dipakai yang lain. Apakah harus seperti itu? Sebenarnya tidak harus seperti itu, tapi memang lebih maslahah dikasih tahu ya Pak ya, daripada nanti dipakainya untuk yang tidak sesuai yang lain kita. Karena kan kita, saya ini dari zakat dan tujuannya gorimin kan begitu. Nah, ini terus suka gini kan. Nah, kalau di Amerika itu kan kesempatan untuk membeli rumah itu besar gitu ya maksudnya. Terus untuk berhutang juga besar. Jadi orang tuh bisa jadi beli rumah yang besar gitu ya. Misalnya tuh 500.000 US dollar gitu. Tapi ngutang. Iya. Nah, oke. Berarti nah maksudnya jadi ketika dia misalnya dia terus punya tabungan juga, dia punya tabungan $5.000 yang sudah mencapai setahun. Nah, yang $5.000 itu kan harusnya dizakatin kalau tadi nisabnya itu 4.800 ya. Iya, tapi bilang tapi kan hutang saya besar gitu.
ratusan ribu Tapi dolar. dia membayar hutangnya pasti pakai dari penghasilannya kan, bukan dari simpanannya. Kalau Iya. dia sampai berhasil menyimpan kan berarti dia pasti sudah membayar cicilan kan Teh ya, secara logika gitu. Iya. Jadi ya kenanya karena dia menyimpan tadi, harus kena zakat karena dia menyimpan dan berhasil, hutangnya buktinya tidak itu tuh gitu. Maksudnya hutangnya buktinya tidak menguras simpanannya, berarti kan dia sudah bisa membayar cicilannya Nggak sebesar mempengaruhi ya, nggak mempengaruhi Iya. hutangnya. Ya, makanya kan tadi dilihat setahun. Berhasil nggak itu melewati semua prosedur pembayaran hutangnya, kebutuhan asasinya, ternyata oh mengendap tetap $5.000 ya, berarti tetap dikenai karena dia sudah memenuhi kebutuhan asasinya selama setahun plus biaya lainnya. Oke. Ya. Cukup jelas. Ya kadang memang orang nyari-nyari cara ya. Oh saya kan tapi hutangnya kan ditunggu setahun ya. Jadi memang Islam itu mengaturnya sangat indah. Saya baru menyadari juga setelah kemarin membahas ini zakat kontemporer ini. Wah sangat-sangat memudahkan sebenarnya, nisabnya aja gede gitu ya. Jadi nggak asal punya harta terus dizakati. Terus ditunggu lagi 1 tahun dulu kita miliki. Bener nggak itu tuh akan mengendap. Tapi kalau ternyata dikurangi biaya dan sebagainya kan setelah 1 tahun, oh berarti jadi nggak kena begitu. Yang dihitung 1 tahun pasti itu kan hanya profesi, karena profesi tadi kita sudah tahu tunjang paling tidak kita misalnya hitung kotor itu kan tidak dikurangi biaya, itu adalah gaji pokok tadi kan ya. Jadi gaji pokok itu dikumpulkan setahun berapa, nah itu dikeluarkan zakatnya 2,5% jika mencapai 85 gram. Tapi kan kalau yang digabung-gabung sama semuanya, maka itu kan dikurangi dengan biaya kehidupan, biaya dasar ya, pendidikan, pangan, dan hutang-hutang jika ada. Ternyata masih ada juga tersisa gitu ya. Seukuran 85 gram baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi memang subhanallah sudah sangat, kata saya sudah sangat fair lah gitu. Ya, tadi maaf kembali. Jadi boleh ya ngasih zakat itu ke saudara kandung gitu? Ya, kalau memang dia masuk yang masuk yang 8 misalnya fakir, miskin, iya, atau berhutang tadi kayak kata Bapak siapa tadi? Pak Arif. Pak Arif ya. Oke, dan ada banyak Teh kayak fisabilillah itu kan kontekstualisasinya pendidikan. Ya, jadi misalnya Ibnu Sabil itu bantuan beasiswa mahasiswa. Nah itu termasuk kita Ibnu Sabil. Misalnya saudara kita itu anaknya biaya pendidikannya kurang misalnya ya Teteh ya. Maka kita ambilkan dari zakat kita ya sudah termasuk ke dalam golongan 8 mustahik zakat tadi. Nah ini di sini, sorry. Saya cuma bilang tadi gini aja Namin ya katanya kan kayak di sini kan kalau kota saya kan college student ya, banyak student. Iya ada yang berpendapat gini ya, mereka ini juga jihad fisabilillah, jadi mereka berhak mendapatkan menerima. Ya, betul. Oke. Terus juga kan di sini Teh Keke kalau terutama yang orang-orang Amerika kan mereka banyak financial aid kan kalau kuliah. Jadi berarti kan ngutang. Jadi pas mereka udah lulus pun kan mereka masih utangnya banyak banget. Itu gimana? Iya, berarti pakai loan juga mereka ya untuk kuliah. Iya. Rata-rata orang kuliah pakai student loan, Mbak. Iya di sini. Karena di sini kalau udah kuliah S1 tuh rata-rata independen dari orang tua, jadi umumnya ngutang. Iya. Mereka takjub tuh lihat waktu dulu maksudnya orang tua kamu mau biayain kamu kok masih ngirimin duit gitu maksudnya. Ya iyalah kan anaknya, saya bilang. Terus dia bilang orang tua saya sih nggak peduli. Ya ampun. Nafsi. Ya. Kalau itu saja Latis, distribusi, misalnya zakat mal gitu ya. Kita kan sekarang lagi mengembangkan Trasmu. Zakat mal itu apakah ada misalnya aturan syariahnya sebaiknya didistribusikan di tempat kita tinggal di Amerika atau
boleh misalnya sebagian dikirim ke Indonesia atau seluruhnya dikirim ke Indonesia itu. Termasuk juga zakat fitrah. Zakat fitrah itu apakah di tempat kita tinggal atau ke Indonesia? Karena gini, orang-orang Indonesia ya kayak kita semua di sini lah, itu punya attachment-nya kedua tempat, di tempat kita tinggal, tapi juga ngerasa pikiran kita tuh masih di tanah air gitu, Mbak. Jadi walaupun sudah 20 tahun, 30 tahun, jadi pikirannya tuh orang miskin di kampung, orang miskin di Indonesia gitu. Benar. Padahal di jalanan juga banyak yang miskin di sini ya. Iya. Ya memang kalau kita runut itu ke hak kali ya. Jadi ada hak jiwar kan gitu ya. Ada hakul jiwar, ada hakul akrob gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu kan urutannya yang pertama kali harus diperhatikan adalah yang terdekat kan, tetangga. Jangan sampai kita tidur nyenyak, tetangga kita misalnya kelaparan nggak bisa tidur gitu. Itu. Jadi hakul jiwar ada. Tapi kalau hakul karobah juga ada, keluarga juga punya hak. Nah, nanti kemudian ada yang haknya karena dia miskin dan sebagainya. Maka itu disatukan, mana yang lebih mendapatkan 3 hak misalnya. Jadi yang haknya dapat 3 itu tentu diutamakan daripada yang 2. Gitu. Jadi kalau dia tetangga, keluarga lagi, miskin lagi, maka dia lebih utama tentu daripada yang hanya miskin tapi bukan keluarga, bukan tetangga. Tapi kalau dia tetangga, miskin dibanding bukan tetangga, miskin, tentu yang terdekat lebih utama daripada yang jauh, kan begitu. Jadi akhirnya begini, sudah sejahterakah tetangga kita? Kalau sudah sejahtera, ya silahkan kalau mau berpikir ke tempat lain gitu ya, ekspansi zakatnya keluar daerah kita gitu. Tapi kan kalau PCM Amerika kan luas ya, jadi tetangganya masing-masing tuh, yang di Chicago sih mana gitu ya. Yang di New York misalnya, banyak berarti jadinya wilayahnya masing-masing. Ini juga banyak Ustazah orang miskin, kasihan, saya suka kasihan. Nah itu malah menjadi ini ya wajah Islam yang rahmah nanti ya, semakin bagus ini dakwah. Jadi masuk mu'alaf. Jadi mu'alaf itu kan maknanya termasuk untuk dakwah. Jadi untuk dakwah menyiarkan wajah Islam yang rahmah itu termasuk bagian dari zakat. Nah itu jadi pertanyaan berikutnya, sampai kapan orang disebut mu'alaf? Karena kan mu'alaf itu juga ada di daftar 8 golongan itu. Nah kalau kontekstualisasi dari tarjih, jadi tidak lagi hanya mu'alaf itu yang baru masuk Islam, Teteh. Jadi kriterianya yang relevan tuh semua yang pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kerohanian bagi mu'alaf. Jadi ada lembaga, jadi lebih ke lembaga mu'alaf itu. Kalau ada lembaga yang dia menangani mu'alaf, maka itu yang kita berikan zakat atasnya. Kemudian untuk lembaga yang melakukan lobby-lobby dakwah dan pengembangan spiritualitas itu juga berhak mendapat zakat. Kemudian semua lembaga yang pelaksanaan dakwah komunitas. Jadi kesannya memang putusan tarjih kemarin lebih ke lembaga, tapi perorangan juga bisa gitu. Dia di Houston kan ada yang punyanya yang Bang Pohan aktif itu kan itu lembaga dakwah lembaga dakwah mu'alaf. Ya. Itu punya ICMI, not Amerika. Iya. Sama itu siapa Mbak Sahro yang di Washington DC kan dia confession itu. Iya, Mbak Sahro. Ya, itu bisa. Jadi lebih ke lembaga, perorangan sih ada. Kan bisa jadi kan ada orang mu'alaf tuh yang memang terusir dari keluarganya begitu kan. Itu bisa. Kemudian sampai kapan? Ya tentu sampai dia sudah berdaya itu ya, apalagi dia sudah menjadi muzaki misalnya, mampu menjadi muzaki, ya tentu dia nggak lagi jadi mustahik. Tapi memang yang dikembangkan saat ini lebih ke lembaga. Karena memang yang lembaga kan yang biasanya ngurusin mu'alaf gitu, yang mengurusi dakwah, mengembangkan Islam di mana begitu, itu yang juga termasuk berhak mendapat zakat mal. By the way, tadi Ustazah Lailatus katanya ada jam mengajar 7.30 ya? Iya. Ya, insya Allah 2 menit lagi ya? Sadar loh, udah 7.28 saya. Ya 2 menit lagi. Insya Allah. Ya, siap. Ya karena ini sama
sama Mbak Nana kan jadi ini semua. Saya paling suka soalnya kalau zakat. Oh gitu. Mas Rofik tolong ditutup nanti Mas ya, saya mau buka puasa dulu. Oke, ya ini kita selamat berbuka. Iya, mungkin baiknya kita tutup sekarang karena Ustazah Latis juga 2 menit lagi nggak masuk ke kelas lain. Kita syukurnya karena beliau juga ngajarnya online ya. Terima kasih Ustazah kami ucapkan atas kesediaannya untuk memberi jawaban pertanyaan-pertanyaan seputar zakat bagi kami yang tinggal di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan susulan yang baru terfikir setelah ini akan kita komunikasikan dengan cara yang lain. Kan sekarang banyak cara-cara berkomunikasi. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan ilmunya. Amin. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis pertemuan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Semoga Terima kasih, kalau ada Ustazah. kehilafan nanti saya koreksi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.